Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 September 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mesya Marasabesi, kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran di KPH Kota Ambon, api sulit dipadamkan. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk KPH Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Selasa 26 September 2023 sekitar pukul setengah 8 malam. Kobaran api masih membesar membakar sejumlah rumah. Pemadam kebakaran aparat kepolisian dibantu warga setempat masih terus berjibaku memadamkan kobaran api. Sempat area perumahan cukup menyulitkan upaya pemadaman. Lebih dari 3 unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan dibantu water cannon milik Brimob Polda Maluku. Pantauan tribunambon.com, api berhasil dipadamkan sepenuhnya hampir pukul 8 malam setelah menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Edwin J. Patikawa, dalam waktu 1 jam api berhasil dipadamkan. Sejumlah 5 unit damkar dan 1 armada suplai dikerahkan untuk upaya pemadaman. Meski begitu, Tribuners, Edwin belum mengetahui penyebab kebakaran. Sebelumnya, Ketua RW Pandan Kasturi mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Timur dan menghanguskan 4 unit rumah warga. Ini bukan ini ya, bolong. Kebakaran di KPH, 9 kepala keluarga jadi korban. Kebakaran hanguskan 4 unit rumah kawasan pemukiman penduduk di KPH, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa 26 September 2023 malam. Data yang dihimpun tribunambon.com, sebanyak 9 kepala keluarga menjadi korban atas kebakaran tersebut. Di antaranya keluarga Sofian Suat, keluarga Diana, keluarga Abdul Manan Siauta, keluarga Eva Manuputi, keluarga Hasani Umalekoa, keluarga Ustadz Sarifudin, keluarga Joeli, keluarga Mbah Rahmat, dan keluarga Daeng Ambon. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul 6.40 malam. Pantauan tribunambon.com, sekitar pukul setengah 8 malam di lokasi, terlihat puluhan petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api yang terus membesar. 1 jam kemudian, sekitar pukul 8 malam, api berhasil dipadamkan. Meski begitu, petugas damkar masih terus melakukan proses pendinginan di TKP. Arus lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin pun sempat dialihkan untuk membantu kelancaran mobilisasi pemadam kebakaran. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Edwin J. Patikawa, dalam waktu 1 jam api berhasil dipadamkan. Sebanyak 5 unit mobil damkar dan 1 armada suplai dikerahkan untuk upaya pemadaman. Meski begitu, Edwin belum mengetahui penyebab kebakaran. Ini bukan ini ya, bolong.
Update kebakaran di KPH diduga akibat korsleting listrik saat perbaikan AC. Kebakaran terjadi di KPH, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirima, Kota Ambon, Selasa 26 September 2023 malam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik saat perbaikan AC di rumah milik Idrus Suat, 33 tahun, sekitar pukul setengah 7 malam. Ibda Janet Luhukai mengatakan menurut keterangan pemilik rumah, sumber awal api menjelaskan bahwa yang mana pemilik rumah menghubungi tukang servis AC untuk perbaikan AC karena tidak dingin. Dan sekitar pukul setengah 7 malam, tukang servis AC datang memperbaiki AC tersebut. Namun berselang beberapa menit, pemilik rumah yang berada di luar mendengar suara teriakan sehingga pemilik rumah mendapati api sudah menyala di dalam kamar. Setelah mengetahui ada kebakaran, lanjutnya pemilik rumah dan warga segera memadamkan api. Lanjutnya, hal yang sama juga diungkapkan oleh tukang servis AC, Pramono, yang mengaku dirinya melihat api di plafon rumah saat sedang melakukan perbaikan. Meski sudah berupaya memadamkan, naas api dengan cepat menjalar ke beberapa rumah lainnya yang berdempetan. Untuk diketahui, kebakaran terjadi mengakibatkan 7 unit rumah warga hangus dilalap api dengan total 56 jumlah jiwa kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kapah Panti. Aduh. Gila kan ini. Ini pun gitu. Kita ke berita lainnya, Tribuners, kampanye anti kekerasan seksual puluhan mahasiswa EVAP aksi bungkam di kampus Unpati. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa EVAP atau HIME Universitas Patimura menggelar aksi bungkam. Aksi dimulai di depan Pujasera kampus Oramba Sudara itu. Pantauan Tribunambon.com sekitar pukul 12 siang di lokasi, terlihat puluhan mahasiswa EVAP memegang sejumlah poster dan spanduk berisi kecaman terhadap kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Maluku. Nampak beberapa perempuan yang terlibat dalam aksi tersebut menyilangkan lakban hitam di mulut. Tertulis dalam salah satu poster yang mereka bawa, "Stop Pelecehan Seksual". Mereka juga meminta agar kasus kekerasan seksual diusut tuntas, agar keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Setelah 30 menit berlalu, mereka kemudian berjalan long march menuju ujung Jembatan Merah Putih. Kemudian berputar menuju ke Bundaran Leimena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Ketua Bidang Keperempuanan Himpunan Mahasiswa EVAP atau HIME, Aisyah Renyaan, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan menyongsong Hari Anti Kekerasan Seksual. Dijelaskan mahasiswa EVAP resah akan kasus kekerasan seksual yang terus bergulir, termasuk kasus yang menyeret nama Bupati Malra, Taher Hanubon. Adapun aksi bungkam ini merupakan bagian dari protes terhadap kebijakan yang tidak pro terhadap korban, juga stereotip atau pandangan negatif tentang perempuan. Keperempuanan, kebetulan koordinator beta sendiri ketua bidang. Katong punya aksi ini dalam rangka menyongsong 16 hari anti kekerasan seksual terhadap perempuan, dan nanti puncaknya tanggal 10 Desember bertepatan dengan Hari HAM Nasional. Jadi nanti katong punya kegiatan ini dalam rangka menyongsong sekaligus menyambut dari nanti pada tanggal 25 November sampai tanggal 10 November, sekaligus memperingati International Women's Day nanti.
Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners SK Raja ditahan, Waila Runo dan masa segel kantor desa Haruru, Maluku Tengah. Warga negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah menyegel kantor pemerintahan negeri setempat Rabu 27 September 2023. Kantor negeri Haruru disegel sejak pukul 8 pagi. Raja Haruru, Joel Peter Waila Runo, mengatakan penyegelan dilakukan lantaran SK Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN atau Raja Negeri setempat belum dikeluarkan oleh bagian pemerintahan Setda Maluku Tengah. Pantauan Tribun6.com di lokasi tampak pintu kantor digembok dengan papan dan sejumlah stiker bertuliskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Salah satunya yakni pencopotan Raja definitif Yakobus Matoke dari jabatannya sebagai Raja karena dianggap masih bermasalah dengan hukum. Tuntutan lainnya adalah meminta kepolisian dan Kejaksaan lanjutkan proses hukum Yakobus ke pengadilan. Kemudian pemerintah daerah diminta segera mengeluarkan SK dirinya sebagai raja yang dilantik secara sah oleh penjabat bupati sebelumnya Muhammad Marasa Besi. Sendiri negeri saya kan punya ijazah, ya kan? Tapi raja yang ini atau pejabat KPN ini tidak punya ijazah. Kenapa? Pada saat dia dilantik, kakak saya itu sudah mengatakan ini orang bermasalah secara atau administrasi, tapi tetap diakomodir oleh Abua. Itu ada Kapolres segala macam, kita demo di sana. Tapi Kapolres mengatakan tetap aja proses hukum. Nah, pada saat proses hukum yang digelar, saya lupa persis tanggalnya, tapi diketuai oleh Kejaksaan sendiri, yaitu kalau saya salah Victor Mailoa. Dan situ kan dia menetapkan dia orang ini sebagai tersangka. Kenapa? Kan punya dua alat bukti. Karena ada kejaksaan, ada kepolisian di situ. Nah, setelah dua alat bukti itu dia tetap sebagai tersangka, dimasukin ke penjara 21 hari. Sesudah dimasukin penjara 21 hari, otomatis kan ini SK-nya. Ini saudara lihat. Bupati Provinsi Maluku, Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 141486 tahun 2002. Segala macam Bupati Menengah, dan ini fungsinya ini memutuskan memberhentikan sementara saudara Yakobus Matoke dari jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu SK Bupati, dia dicopot. Nah, setelah itu Dan memberhentikan Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, ini 5 tuntutan warga Haruru saat demo segel kantor negeri. Raja Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Joel Peter Waila Runo menegaskan akan terus menyegel kantor pemerintahan negeri Haruru sampai pemerintah daerah menyikapi tuntutan mereka. Adapun isi tuntutan yang mereka sampaikan sebanyak 5 tuntutan, yakni pertama, meminta Pemda Malteng segera mencopot saudara Yakobus dari jabatannya sebagai Raja Haruru. Kedua, Pemda segera mengeluarkan SK saudara Joel Waila Runo sebagai KPN Haruru yang sah. Ketiga, kepolisian segera memeriksa kabak hukum dan kabak pemerintahan karena memprovokasi masyarakat lewat statement di media tentang pelantikan tanggal 11 September 2023. Keempat, Yakobus Matoke ditahan dan diproses kembali atau dipenjara. Dan kelima, jaksa dan polisi segera memproses hukum saudara Yakobus Matoke ke pengadilan. Diberitakan sebelumnya bahwa sejumlah warga dari pendukung Raja Waila Runo yang dilantik oleh mantan penjabat Bupati Muhammad Marasa Besi menyegel kantor negeri Haruru sejak Rabu pagi tadi. Kantor itu disegel buntut dari pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah terkait pembatalan SK Raja Waila Runo karena dianggap tidak sesuai prosedur. Harusnya menurut dia, jika dalam proses pentahapan pengusulan hingga pelantikan itu dianggap tidak prosedural, maka harusnya proses pembatalan itu disampaikan lewat pengadilan, karena yang melantik adalah penjabat bupati yang sah lewat hak diskresinya sebagai kepala daerah. Untuk itu saya berharap setelah selesai ini proses hukum akan berjalan, Bapak Raja yang telah saya dilantik akan menggugat
Saya mempertegas lagi tuntutan kita hari ini, cuma ada beberapa tuntutan kita. Yang pertama, dan memberhentikan Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tidar siap gaet milenial menangkan Prabowo di Maluku. Tunas Indonesia Raya atau Tidar bakal merebut segmen milenial untuk memenangkan bakal calon presiden atau baca pres pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Ketua Umum Pengurus Pusat Tidar PP Tidar Rahayu Joyo Hadi Kusumo kepada wartawan mengatakan sebagai saya Partai Gerindra tidak memiliki mandat yang jelas, yakni memenangkan suara pemilih pemula di Indonesia sejak awal didirikan di tahun 2008. Kata Rahayu, sekarang ini 56% pemilih di Indonesia adalah generasi Z dan milenial. Ini menjadi target bagi Tidar sesuai dengan mandat pasca didirikan oleh Partai Gerindra. Dengan hasil survei yang dikantongi Partai Gerindra bersama partai-partai koalisi lainnya, dia mengaku optimis Prabowo akan menang di Pilpres mendatang. Kata dia, Tribuners tidak memilih jalan tengah yang mempersatukan Indonesia karena yang akan dihadapi ke depan sangat membutuhkan persatuan dari para elit dan juga masyarakat Indonesia. Menurutnya, statement Prabowo itu bisa dilihat dari gagasannya dan dari koalisi yang sedang dibangun saat ini yang terus berkembang seiring berjalannya partai-partai yang menyatakan sikap untuk mendukung dan memenangkan Prabowo. Di Tidar sendiri, lanjut dia, ada pelatihan tunas-tunas bagi kader Tidar, mulai dari latihan tunas 1, 2, 3, dan 4. Dengan begitu, semua caleg Tidar dan pemuda-pemudi Gerindra diyakini bisa menghadirkan gaya politik yang baru dengan memberikan arahan program yang relevan terutama untuk anak muda. Diketahui sejak didirikan pada tahun 2008 silam, organisasi yang dibentuk dari Partai Gerindra itu kembali diaktifkan. Tidak didirikan untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi pemuda sebagai arah kebijakan organisasi di dalam kerangka Partai Gerindra. Punya pelatihan tunas ya, pelatihan tunas 1, 2, 3, sampai 4. Kita yakin bahwa semua caleg Tidar, caleg pemuda-pemudi Gerindra itu bisa menghadirkan gaya politik yang baru dan kita memberikan arahan harus programnya relevan dengan masyarakat, terutama untuk anak muda. Kita di sini bukan untuk jeruk makan jeruk, tapi untuk karena mohon izin nanti kalau ini jadi beberapa Baik, Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 27 September 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, Emesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.